Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jamaah yang seiman dan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hari Jumat pertama di awal tahun 2025. Tahun 2025 Masehi ini tidak ada sejarahnya dalam peradaban umat Islam. Tahun baru Masehi ini juga bukan bagian daripada budaya atau kultur umat Islam. Akan tetapi kenyataan yang kita bisa saksikan, masih banyak di antara umat Islam yang terlibat di dalam penyambutan tahun baru Masehi itu. Hadirin sekalian, bagi kita hamba Allah, umat Islam, tahun baru Masehi itu bukan untuk kita sambut, bukan untuk kita rayakan dengan berbagai macam kegiatan sampai mengeluarkan uang yang luar biasa banyaknya. Tetapi bagi kita umat Islam adalah ketika datangnya tahun baru Masehi, maka kita wajib untuk mensikapinya. Bukan menyambutnya, tetapi wajib bagi kita untuk mensikapinya. Bagaimana sikap kita ketika datangnya tahun baru Masehi? Maka sebagai orang yang beriman, kita diberikan petunjuk oleh Allah. Bukan petunjuk yang lain, tapi petunjuk yang datangnya dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18, Allah mengingatkan kepada kita, Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian, dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal untuk menuju kepada hari esok. Berbekallah kamu sekalian, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan.
Hadirin sekalian, kalau kita lihat ayat ini, satu ayat surah Al-Hasyr ayat 18, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa sebanyak 2 kali. Ada 3 perintah Allah di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan bekal kita menuju hari esok. Perintah yang ketiga, Allah kembali mengingatkan kepada kita untuk bertakwa. Perintah pertama, perintah ketiga sama, bertakwa. Akan tetapi para ulama sepakat menyatakan bahwa takwa yang pertama dengan takwa yang kedua itu berbeda maknanya. Redaksinya sama, tapi pengertiannya yang berbeda. Pengertian yang pertama, takwa yang pertama Allah meminta kepada kita untuk bertakwa adalah melaksanakan segala perintah Allah. Dari yang berat sampai yang kecil. Dari yang tidak ada resikonya sampai yang ada resikonya. Pokoknya kalau itu perintah Allah, itu syariat Islam, maka wajib bagi umat Islam, hamba Allah untuk melaksanakannya. Maka Allah ingatin itu. Itu takwa yang pertama. Lalu kemudian takwa yang kedua. Para ulama menyatakan takwa yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita untuk meninggalkan segala larangan Allah. Apapun bentuknya, kalau itu larangan Allah, jangan dikerjain, Pak. Jangan dilakukan. Kalau kita pengen jadi pejabat, pengen jadi anggota DPR, mau jadi gubernur lain sebagainya, bahkan mau jadi presiden, kalau caranya kita main suap, main sogok, itu dilarang oleh Allah. Siapapun orangnya yang melakukan itu, niscaya tidak akan datang keberkahan kepada orang tersebut. Itu arti yang pertama takwa. Yang pertama artinya adalah melaksanakan segala perintah Allah apapun bentuknya. Lalu yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah apapun itu resikonya. Lalu pengertian yang kedua, para ulama menggambarkan bahwasanya takwa yang pertama itu hubungannya dengan surat At-Taghabun. Surat yang ke-64 ayat 16, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu sekalian berdasarkan kemampuan kamu. Jadi ketika seseorang itu ingin melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, konsekuen dan konsisten terhadap aturan Allah, maka takwa yang pertama Allah menyatakan, ya sebatas kemampuan kamu saja. Kalau ada orang yang sampai sekarang ini masih melaksanakan sholat berjamaah laki-laki di rumah, itu sebatas kemampuannya, memang udah segitu. Ya, kalau orang mau berinfak itu cuma sebatas di kotak amal, memang segitu kemampuannya, belum yang luar biasa. Itu pengertian takwa yang pertama para ulama menyatakan. Akan tetapi pengertian fakta atau takwa yang kedua adalah merujuk kepada surat Ali Imran, surat yang ketiga.
ayat 102 Allah menyatakan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan hendaklah kamu ketika meninggalkan alam dunia ini jangan sampai kamu tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa yang maksimal. Makanya kita menintrospeksi kepada diri kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita muslim, sampai sejauh mana pembelaan kita, pro kita kepada partai-partai Islam misalnya, kepada tokoh-tokoh Islam, ketimbang kita memilih tokoh-tokoh sekuler yang jauh untuk memperjuangkan Islam dan umat Islam. Hadirin sekalian, ini pengertian takwa di dalam surah Al-Hasyr. Lalu yang kedua, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan bekal kita menuju kepada hari esok. Hari esok para mufassirin nggak ada yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan hari esok adalah hari kiamat. Jadi di malam tahun baru Masehi itu tanya diri kita, apa yang telah kita persiapkan? Bekal kita nanti menghadap kepada Allah, bekal kita mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan selama hidup kita. Bukan kita berpikir mau tur kemana, mau piknik kemana, mau bakar apa. Itu bukan bagian daripada budaya dan kebiasaan Islam dan umat Islam. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan bekal-bekal kita ini. Ada empat fasilitas hidup yang Allah berikan, dan itu tertera dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah menegaskan la tazulu qadam abdin hatta yus'al ila arba. Tidak akan bergerak nanti kaki seseorang dari alam kuburnya pada hari kiamat nanti sebelum dia mempertanggungjawabkan 4 pertanyaan yang datangnya dari Allah. Siapapun dia, kalau dia beriman kepada Allah, mau rakyat kecil, mau pejabat sekalian, maka dia akan mempertanggungjawabkan 4 hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah an umrihi fi ma'abnah. Umur yang aku berikan, kata Allah, yang Allah berikan itu dihabiskan untuk apa? Kalau dalam syariat Islam itu ketika akil balik sampai sekarang itu umur kesempatan hidup. Kalau ajal itu batas kesempatan hidup. Maka dikatakan fa iza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu udah sampai pada diri seseorang, tidak ditambah dan tidak dikurang. Ini umur yang ditanya, yang Allah berikan kesempatan kita hidup di alam dunia ini namanya umur. Umur yang Allah berikan kepada kamu itu dihabiskan untuk apa? Ini kalau umat Islam tahu yang semacam ini, nggak akan mau dia begadang untuk malam tahun baru, bakar petasan, nonton yang nggak benar, nggak bakalan. Kenapa? Karena banyak umat Islam itu yang tidak paham akan agamanya. Umur. Kata Nabi, amaru ummati ma baina sitin wasabin. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, Pak. Kalaupun ada lebih daripada itu masih sedikit. Jadi ketika umur 50 tahun, 60 tahun, Allah udah memberikan isyarat
tinggalkan dunia, tinggalkan, kejar akhirat. Jangan sampai usia sudah 60, sudah 70 tahun yang diperebutkan tentang kekuasaan, yang diperebutkan tentang kekayaan, bisa jadi di dalamnya membohongi orang banyak, memakan harta yang bukan menjadi miliknya. Umur, Rasulullah menyatakan man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia khairun nas, yang paling baik itu adalah yang panjang umurnya dan banyak ibadahnya. Yang kedua, yang akan Allah tanyakan nanti, wa an ilmihi bima fa'ala fi. Ilmu yang Allah berikan kepada kamu itu dimanfaatkan untuk apa? Digunakan untuk apa? Untuk mensejahterakan orang banyak atau untuk mengsengsarakan orang banyak? Demi apa? Untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok-kelompoknya. Kelak ini semua tidak akan lepas dari remote control Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata-kata, ucapan-ucapan, alasan-alasan itu sudah biasa kita dengar di televisi, di medsos dan lain sebagainya, menyatakan demikian untuk kepentingan sendiri. Tapi nanti di alam akhirat, ketika yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, pada satu hari mulut-mulut mereka ditutup oleh Allah, lalu tangan-tangan mereka berbicara nanti dengan izin Allah. Saya pernah tanda tangan nih uang di make up sedemikian rupa. Saya pernah mukul orang, saya pernah membunuh orang secara tidak manusiawi. Tangan ini akan berbicara, lalu kaki-kaki itu akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan. Tidak akan lepas seseorang itu dari remote control Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Harta ya, harta ini pertanyaannya dua. Kalau yang namanya yang tiga, pertanyaan satu, kalau harta an malihi min ainak tasabah wa fikah apaqah. Harta itu kamu dapatkan dari mana? Lalu dikemanakan? Makanya saya minta kepada Majelis Ulama Indonesia itu keluarkan fatwa, hukumnya haram menerima uang dari calon-calon yang akan menjadi pemimpin. Haram itu, suap dalam rangka suap, ar-rasi wal murtasi binar. Saya ingatkan melalui mimbar ini, Pak. Kalau misalkan kita dikasih uang untuk tusuk si A, tusuk si B, 200.000 rupiah. Itu kalau kita terima 200.000 rupiah, jangan 2.200 rupiah, 1 juta kita terima, itu tidak bisa membuat kita itu menjadi kaya, Pak. Sebaliknya kalau itu kita tolak 1 juta, itu pun tidak membuat kita jatuh miskin, Pak. Itu menjadi biasa-biasa harga diri kita di hadapan Allah yang harus kita jaga. Bagaimana mungkin kita dapat pemimpin-pemimpin yang bagus kalau cara meraih kekuasaan itu dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam satu hadis Nabi dikatakan kullu lahmin nabati min sukti kanatin nar aulabi. Setiap kulit atau tubuh ini yang datangnya dari barang yang haram, maka layak dan pantas orang itu tempatnya di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, harta ini dari mana lalu dikemanakan? Alangkah eloknya kalau kita punya harta itu jangan disimpan aja, Pak. Di bank kita simpan, aset-aset rumah itu banyak, itu juga penting, tapi bukan cuma itu. Masukkan harta kita, titip melalui masjid-masjid yang sedang membangun, merenov, itu yang akan menolong kita. Kalau bukan kita umat Islam yang membantu pembangunan masjid, lalu kita tanyakan pada diri kita, siapa lagi? Sementara kita punya uang banyak, kita simpan, aset kita banyak,
tapi sementara masjid dan tempat-tempat pembinaan anak yatim itu menjadi telantar. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah wa an jismihi bima afla. Diri kita, jasad kita ini dihabiskan untuk apa? Itu akan ada pertanyaannya nanti. Di tempat saya, di rumah saya itu ada orang Kristen, Pak. Orang Kristen itu saya bilang, Bu, nanti malam tahun baru anaknya ngapain? Kata orang Kristen itu yang dekat di rumah saya, anak saya nggak boleh keluar, Pak. Saya suruh berdoa, dia di rumah masing-masing, jangan keluar. Itu orang Kristen, Pak. Ini orang Islam ini nggak punya pegangan, ikut-ikutan. Maka kata Nabi, umat Islam ini yang dikatakan gusaun ka gusai sail, nggak ubahnya seperti buih yang terapung-apung di tengah lautan. Kenapa? Punya Al-Quran, punya figur Rasulullah sebagai contoh. Itu tidak dijadikan pegangan, tidak dijadikan panutan. Akhirnya apa? Umat Islam tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, oleh karena itu dengan masuknya tahun 2025, mari sama-sama kita mempertanyakan diri kita, memperhatikan sikap kita, apa bekal-bekal kita untuk menuju kepada hari esok. Dan inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian, umat Islam itu punya tujuan hidup. Tujuan hidup itu Allah jelaskan. Di antaranya surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77. Allah mengingatkan kepada umat Islam, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah ingatkan, kejarlah ya, wabtaghi, apa yang Allah telah siapkan, kebahagiaan akan kampung akhirat. Kejar itu. Jadi tujuan umat Islam ketika hidup di alam dunia ini, tujuan pokoknya adalah mengejar kebahagiaan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunya. Akan tetapi jangan kamu abaikan kehidupan di alam dunia ini. Dengan jelas dan tegas dalam surah Al-Imran ayat 185 Allah menegaskan, siapakah orang yang beruntung? Siapakah di antara umat Islam yang menang, yang akan bahagia? Apakah yang kaya raya, yang punya jabatan, yang punya kedudukan? Tidak. Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka siapakah orang yang menang? Allah menyatakan begitu. Orang yang menang, orang yang bahagia, orang yang berhasil, orang yang sukses. Allah menyatakan orang yang kelak dihindarkan dari siksa api neraka, lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Itulah orang yang benar. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia ini, kemewahannya, tinggi jabatannya, kemudian luar biasa pengaruhnya, kata Allah, itu adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang sementara. Oleh karena itulah hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan kebaikan kita, kita hindarkan, kita segala apa yang Allah larang. Insya Allah kita keluar sebagai seorang pemenang nanti di hadapan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafir musyrikin wa la taj'al munafiqin zalimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farij amal kufril musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.